Intelligence Quotient atau bisa dibilang IQ adalah ukuran kemampuan intelektual, analisis, logika, dan rasio seseorang. IQ merupakan kecerdasan otak untuk menerima, menyimpan, dan mengolah informasi menjadi fakta. Selama ini banyak yang mengetahui bahwa Albert Einstein atau Beethoven adalah beberapa di antara orang terpandai di dunia. Albert Einstein memiliki IQ 150, namun ternyata masih ada beberapa orang yang mempunyai IQ tertinggi dari Albert Einstein atau Beethoven. Siapa saja dia? Oke, gasrot. Albert Einstein adalah fisikawan teoretis kelahiran Jerman yang mengembangkan teori relativitas, satu dari dua pilar utama fisika modern. Karya-karyanya juga dikenal karena berpengaruh terhadap filsafat ilmu. Beliau lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Jerman, lalu meninggal pada tanggal 18 April 1955 di Penn Medicine Princeton Medical Center, New Jersey, Amerika. Dan di antara penghargaan-penghargaannya yaitu ada Nobel Fisika 1921, Model 5 Tucci 1921, dan lainnya. Masih banyak loh ya guys. Leonardo di Piero da Vinci, yang lebih dikenal dengan nama Leonardo da Vinci, adalah seorang pelukis, pemahat, pematung, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia di masa Renaissance. Lahir pada tanggal 15 April 1452 Anciano, Italia, dan meninggal tanggal 2 Mei 1519 di Clos-les Amboise, Prancis. Di antara karya-karyanya ditampilkan di Museum Louvre, Royal Collection Trust, Museum Seni Murni, Uffizi, dan lainnya. Leonardo lebih masyhur sebagai seorang pelukis. Lukisan Mona Lisa adalah karyanya yang paling terkenal dan merupakan potret manusia paling populer yang pernah dibuat. Di antara karya-karyanya adalah yang pertama ada Mona Lisa, The Last Supper, Vitruvian Man, Salvator Mundi, terjual dengan harga 450,3 juta US dollar. Widih, berapa banyak tuh duit. Dalam lelang yang diadakan Christie's di New York pada tanggal 15 November 2017, membuat lukisan tersebut menjadi karya seni dengan harga termahal di dunia. Widih, jadi sultan nih gue. Marilyn vos Savant atau Marilyn Mach, lahir pada 11 Agustus 1946 di St. Louis, Missouri. Adalah seorang Amerika majalah, kolumnis, penulis, dosen, dan dramawan. Dia terdaftar sebagai memiliki kecerdasan tertinggi yang tercatat di Guinness Book of Records. Savant terdaftar dalam Guinness Book of Records di bawah IQ tertinggi dari tahun 1985 hingga 1989 dan masuk dalam Guinness Book of World Records Hall of Fame pada tahun 1988. Wih. Garry Kasparov adalah Grandmaster pecatur utama dunia dan mungkin manusia paling tangguh dalam bermain catur. Ia memiliki elo rating tertinggi dengan nilai 2804 setelah sebelumnya sempat mencapai 2851 pada tahun 1991. Dia mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia catur pada 10 Maret 2005. Ini Kasparov mengenakan kacamata 3 dimensi dalam pertandingannya melawan program X 3 dimensi Fritz. Pada bulan Januari 2003, ia terlibat dalam pertandingan kontrol klasik 6 pertandingan dengan hadiah $1 juta yang diberikan sebagai kejuaraan dunia manusia versus Sin FIDE melawan Deep Junior. Deep Junior adalah mesin pertama yang mengalahkan Kasparov dengan warna hitam dan pada kontrol waktu standar.
Pada November 2003, Kasparov juga bermain dengan program X3 Dimensi Fridge menggunakan papan virtual, kacamata 3D, dan sistem pengenalan suara. Kasparov memperoleh hadiah sebesar $175.000 setelah berhasil memenangkan pertandingan itu dengan hasil 2 kali menang, 1 kali kalah, dan 2 kali seri. Oh mamai, itu otak atau apa ya? Otak udang kali ya. Kim Ung-yong adalah seorang profesor Korea Selatan dan mantan anak ajaib yang mengklaim telah memegang Guinness World Records untuk IQ tertinggi dengan 210. Widih, gede amat ya. Kelahiran tanggal 8 Maret 1962, manusia dengan IQ di atas 200 dikategorikan sebagai manusia super jenius, yang salah satunya adalah Kim Ung-yong. Ung-yong memiliki IQ 210 dan pernah tercatat dalam Guinness Book of Records sebagai manusia dengan IQ tertinggi di dunia. Widih, kalian jadi orang terapa di dunia guys. Sob. Haha. Lahir pada tanggal 7 Maret 1962 di Hongjae-dong, Seoul, Korea Selatan. Ung-yong dapat berbicara ketika usianya masih 6 bulan. Di usia 3 tahun, ia mampu memecahkan persamaan kalkulus, dan di usia 4-5 tahun, dia menguasai kemampuan berbahasa Jerman, Inggris, Cina, Spanyol, Vietnam, Tagalog, Jepang, dan tentunya Korea. Widih, kalian sob di umur 4, 5, 6 tahun, 6 bulan, kalian bisa apa sob? Masih jadi beban ya? Sama dong. Mereka. Christopher Michael Hirata adalah ahli kosmologi dan astrofisika Amerika. Hirata berusia 13 tahun ketika ia memenangkan medali emas pada tahun 1996 di Olimpiade Fisika Internasional. Ia menerima gelar sarjana fisika di Caltech pada tahun 2001 pada usia 18 tahun. 18 tahun. Christopher M. Hirata lahir pada tanggal 30 November 1982. Hirata berusia 13 tahun ketika ia memenangkan medali emas pada tahun 1996 di Olimpiade Fisika Internasional. Ia menerima gelar PhD di bawah pengawasan UROS sejak pada tahun 2005 dari Universitas Princeton dalam astrofisika, tesis, teori lensa gravitasi lemah, dan analisis data. Dari tahun 2005 hingga 2007, ia menjadi sarjana tamu di Institute for Advanced Study. Dari 2006 hingga 2012, dia menjadi asisten profesor dan kemudian profesor penuh di Caltech sebelum pindah ke Ohio State University tahun ajaran berikutnya dalam kapasitas yang sama. Dia saat ini menjadi profesor di Osus Center for Cosmology and Astrophysical Physics CCAPP. Widih. Terence Chi Sentau, lahir 17 Juli 1975, adalah seorang matematikawan Australia Amerika. Dia adalah seorang profesor matematika di University of California, Los Angeles, UCLA, di mana dia memegang kursi James and Carol Collins. Penelitiannya mencakup topik dalam analisis harmonik persamaan diferensial parsial. Lahir 17 Juli 1975, Adelaide, Australia Selatan, Australia, kewarganegaraan Australia, Amerika Serikat. Tao telah memenangkan banyak penghargaan dan penghargaan matematikawan selama bertahun-tahun. Oke, yang terakhir nih sob, orang terjenius cerdas tersemuka bumi ini adalah yakni siapa yang tahu? Namanya William James Sidis, adalah tokoh Amerika Serikat yang dikenal akan kecerdasannya yang tinggi. Menurut laporan Montour, saat umurnya sekitar 3 tahun, ia sudah bisa membaca dengan lancar, dan 6 bulan sesudahnya Sidis sudah bisa menggunakan pensil. Widih, mau nulis apaan ya? Lahir pada tanggal 1 April 1898 di Manhattan, kota New York, Amerika.
Meninggal pada tanggal 17 Agustus 1944 di South Boston, Massachusetts, Amerika. Pada saat ia berumur 4 tahun, ia sudah bisa mengetik, dan saat ia berusia 6 tahun, ia sudah lancar berbahasa Inggris, Rusia, Prancis, Jerman, dan Ibrani. Dan pada saat yang sama juga, ia berbahasa Latin dan Yunani. Widih, 6 tahun, 6 tahun gue. Kita mah 6 tahun bahasa Indonesia juga. Ya, masih ya. Hai. Kemudian, ketika Sidis berusia 8 tahun, ia lulus ujian masuk di Institut Teknologi Massachusetts dan bahkan ia sudah mengembangkan tabel logaritma baru dengan dasar 12 dan bukan 10. Ia juga lulus ujian sekolah kedokteran Harvard dalam bidang anatomi. Tetapi ia akhirnya ditolak karena usianya belum mencukupi. Di bidang akademis, ia telah bersumbang asih dengan menerbitkan 2 buku. Pada tahun 1926, ia menerbitkan Notes on the Collection of Transfers. Pada tahun 1925, ia juga mengeluarkan buku The Animate and Inanimate, susah bener ya, yang bertujuan untuk membuktikan teori Sidis tentang energi cadangan. Pada tahun 1909, ketika ia masih berumur 11 tahun, ia sudah bersekolah di Harvard College. Widih, 11 tahun. Setahun sesudahnya, ia menjadi pengajar matematika tingkat lanjut di klub matematika Harvard. Pada tahun 1914, ia mendapatkan gelar BA. Ia juga pernah menjalankan pendidikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan hukum, walaupun ia tidak pernah mendapatkan gelar resmi. Setelah sempat menjadi profesor di Universitas Rice saat berumur 20 tahun, ia menolak menjalankan tugas-tugas sebagai akademisi. Pada akhirnya, ia menjadi pemurung dan menarik diri dan masyarakat dan bekerja di bidang tata usaha tingkat rendah. Sampai akhirnya ia menjemput ajalnya pada umur 46 tahun akibat stroke. Itulah orang-orang jenius yang ada di muka bumi dengan berbagai prestasi dan penemuannya yang sampai saat ini masih ada dan masih dipergunakan. Kira-kira siapa selanjutnya ya yang bakal ngalahin James Sidis ya? Siapa ya? Yaudahlah, ntar anak aku aja ya bakalan aku gecek pokoknya. Tahu gecek nggak? Ya pokoknya itulah. Ya, tapi ntar ya nikahnya juga belum ya. Sekian pembahasan dari SIM aku. Please klik subscribe dan tekan loncengnya dan share juga biar tidak ketinggalan berita terbaru. Next, bahas apanya? Tulis di komentar aja ya kuy. Oke, sampai ketemu kuy lagi. Kuy.